Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vindika Rosyaning Tias ingin mempresentasikan penelitian ranpen saya. Di sini saya mengambil judul Profil Bilirubin Total SGOT dan SGPT pada bayi jaundice sebelum dan sesudah penyinaran. Ini daftar isinya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian saya, hipotesis, manfaat penelitian. Yang kemudian bab 2, tinjauan pustaka, menjelaskan tentang anatomi organ hati, bilirubin, kadar SGOT, SGPT, dan pengertian fototerapi. Yang ketiga, pada metode penelitian, yaitu membahas tentang jenis penelitian saya, desain penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian, metode dan prinsip pemeriksaan, prosedur kerja, teknik pengumpulan dan pengolahan data. Bab satunya ini latar belakangnya. Di sini saya menjelaskan tentang uji fungsi hati, yaitu adalah jenis tes yang bertujuan untuk menilai kondisi kesehatan organ hati, baik secara rutin maupun ketika terjadi penyakit pada hati. Lalu saya membahas tentang bilirubin. Bilirubin adalah pigmen kuning yang ada dalam darah, urin, dan tinja manusia. Pigmen ini berasal dari sel darah merah yang sudah mati dan pecah. Terkadang kadar bilirubin melebihi ambang batas normal, sehingga menimbulkan berbagai gejala dan tanda-tanda yang bisa kita amati, yaitu dengan menguningnya kulit dan bagian putih pada mata. Lalu saya membahas tentang ikterus atau jaundice. Ini sering disebut juga sakit kuning. Di sini banyak terjadi pada bayi-bayi yang berada di sklera mata, mukosa, dan kulit karena peningkatan kadar bilirubin dalam darahnya atau biasa disebut hiperbilirubinemia. Lalu saya membahas tentang enzim transaminase yang disebut juga atau SGPT. Pemeriksaan ini digunakan untuk pemeriksaan fungsi hati. Pemeriksaan SGPT adalah indikator yang lebih sensitif terhadap kerusakan hati dibanding SGOT. Karena enzim SGPT sumber utamanya di hati, sedangkan enzim SGOT banyak terdapat pada jaringan, terutama jantung, otot rangka, ginjal, dan otak. Lalu rumusan masalah penelitian saya yaitu untuk membedakan perbedaan hasil pemeriksaan kadar bilirubin total sebelum dan sesudah dilakukan penyinaran. Yang kedua, adakah perbedaan hasil pemeriksaan SGOT dan SGPT sebelum dan sesudah dilakukan penyinaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kadar bilirubin sebelum dan sesudah penyinaran dan mengetahui kadar SGOT sebelum dan sesudah penyinaran. Hipotesisnya, H0 adanya perubahan pemeriksaan SGOT, SGPT, dan bilirubin sebelum dan sesudah dilakukan penyinaran. H1-nya tidak adanya perubahan pemeriksaan SGOT, SGPT, dan bilirubin sebelum dan sesudah dilakukan penyinaran. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi penulis untuk syarat untuk memenuhi studi akhir. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan dalam bidang kimia klinik. Kemudian untuk bagi masyarakat, menambah pengetahuan bagi pembaca dalam bidang kesehatan, terutama para orang tua yang sering khawatir pada bayinya jika mengalami kekuningan dan harus dirawat sinar di rumah sakit. Bab 2, tinjauan pustaka. Di sini saya menjelaskan tentang anatomi organ hati. Hati merupakan organ yang sangat penting dalam pengaturan hemostasis tubuh yang meliputi metabolisme, biotransformasi, sintesis, penyimpanan, dan imunologi. Hati adalah organ terbesar di dalam tubuh manusia dengan berat kurang lebih 1,5 kg atau kurang lebih 25% berat badan orang dewasa yang menempati sebagian besar kuadran kanan atas rongga kavitas abdomen dan tepatnya di bawah diafragma. Kemudian yang kedua, bilirubin. Bilirubin adalah pigmen kuning yang berasal dari perombakan hem dari hemoglobin dalam proses pemecahan eritrosit dari sel retikuloendotel. Sel retikuloendotel membuat bilirubin tidak larut dalam air. Kemudian bilirubin diekskresikan dalam darah harus dikaitkan pada albumin untuk diangkut dalam plasma menuju hati. Dalam hati, hepatosit melepaskan ikatan itu dan mengkonjugasinya dengan asam glukuronat sehingga bersifat larut dalam air. Ini metabolisme bilirubin. Di sini dapat dilihat gambar bagaimana bilirubin bisa terbentuk. Yang pertama, bilirubin
terbentuk diawali pada membran eritrosit atau sel darah merah yang pecah. Kemudian terjadi secara fisiologis, sel darah merah telah mencapai umur 10-120 hari. Lalu, hemolisis ini terjadi dalam sel retikuloendotel. Heme yang menghasilkan biliverdin atau berwarna hijau mengalami reduksi oleh enzim sitosolik reduktase, sehingga biliverdin berubah menjadi bilirubin atau berwarna kuning. Pada fase ini, bilirubin disebut unconjugated free atau indirect yang bersifat tidak larut dalam air. Kemudian, dalam jaringan lemak, bilirubin tidak dikonjugasi berikatan dengan protein dan albumin, sehingga di dalam hepar mengalami konjugasi dengan asam glukurinik oleh enzim transferase UDP glukoronil, lalu membentuk bilirubin konjugat atau bilirubin direct yang bersifat larut dalam air. Kemudian bilirubin yang sudah terkonjugasi diekskresikan oleh hati, kemudian dirubah oleh bakteri usus menjadi urobilinogen, lalu dikeluarkan bersama tinja. Sebagian besar urobilinogen diserap kembali oleh usus. Kemudian urobilinogen masuk ke dalam ginjal dan diekskresikan melalui urin dalam bentuk urobilin. Sterkobilin dan urobilin memberi warna masing-masing pada tinja dan urin. Lalu hiperbilirubinemia atau ikterus. Ini terjadi ketika kadar bilirubin total meningkat lebih dari 5 mg per dl per hari, melebihi 12 mg pada bayi cukup bulan atau hingga 14 mg per desiliter pada bayi kurang bulan, dan menimbulkan ikterus yang nyata dalam 24 jam pertama. Bilirubin tak terkonjugasi sangat toksik bagi neuron. Oleh sebab itu, bayi yang mengalami hiperbilirubinemia berat beresiko tinggi mengalami kren ikterus. Ikterus pada bayi terjadi pada 24-26 jam pertama setelah kelahiran. Peningkatan bilirubin lebih dari 5 mg per dl atau per 24 jam. Lalu, etiologi ikterus. Penyebab ikterus pada bayi baru lahir dapat berdiri sendiri atau pun dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, produksi yang berlebihan, gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar, gangguan transportasi, gangguan ekskresi. Ini penilaian ikterus. Ikterus kadang-kadang agak sulit dibedakan dalam cahaya buatan. Paling baik pengamatan dilakukan dalam cahaya matahari dan dengan menekan sedikit kulit yang diamati untuk menghilangkan warna karena sirkulasi darah. Ada beberapa cara untuk menentukan derajat ikterus yang merupakan resiko terjadinya kren ikterus, misalnya kadar bilirubin bebas, kadar bilirubin 1 dan 2, atau secara klinis dilakukan di bawah sinar biasa. Kemudian, ini untuk penjelasan kadar SGOT dan SGPT. SGOT atau biasa disebut serum glutamik oksaloasetik transaminase atau juga dinamakan AST, aspart aminotransferase, merupakan enzim yang dijumpai dalam otot jantung dan hati, sementara dalam konsentrasi sedang dijumpai pada otot rangka, ginjal, pankreas. Konsentrasi darah dijumpai dalam darah kecuali jika terjadi cedera seluler. Pada infark jantung, SGOT atau SGPT akan meningkat setelah 10 jam mencapai puncaknya. Dan setelah terjadi infark, SGOT atau ST akan normal kembali setelah 4-6 hari. Jika tidak terjadi infark tambahan, kadar SGOT biasanya dibandingkan dengan kadar enzim jantung lainnya seperti CK, LDH. Pada penyakit hati, kadarnya akan meningkat 10 kali lebih dan akan tetap demikian dalam waktu yang lama. Untuk SGPT atau serum glutamik pyruvic transaminase atau juga dinamakan ALT, merupakan enzim yang banyak ditemukan pada sel hati serta efektif untuk mendiagnosis destruksi hepatoseluler. Enzim ini dalam jumlah yang kecil dapat dijumpai pada otot jantung, ginjal, dan otot rangka. Kemudian pengertian fototerapi. Fototerapi adalah mekanismenya jika bayi mengalami kekuningan, biasanya dokter menganjurkan untuk melakukan penyinaran fototerapi yang dapat menurunkan kadar bilirubin.
Cara kerja terapi sinar adalah dengan mengubah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam air untuk diekskresikan melalui empedu atau urin. Ketika bilirubin mengabsorpsi cahaya, terjadi reaksi fotokimia, yaitu isomerisasi. Juga terdapat konversi irreversibel menjadi isomer kimia lainnya. Juga terdapat konversi irreversibel menjadi isomer kimia lainnya bersama lumirubin dengan cepat dibersihkan dari plasma melalui empedu. Lumirubin adalah produk terbanyak degradasi bilirubin akibat terapi sinar pada manusia. Sejumlah kecil bilirubin plasma tak terkonjugasi diubah oleh cahaya menjadi pirole yang diekskresikan lewat urin. Fotoisomer bilirubin lebih polar dibandingkan bentuk asalnya dan secara langsung bisa diekskresikan melalui empedu. Hanya produk fotooksidan saja yang bisa diekskresikan lewat urin. Kemudian ini bab 3-nya, metode penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan bersifat eksperimen laboratorium, di mana peneliti melakukan pengumpulan data, melakukan percobaan perbandingan hasil pemeriksaan bilirubin, SGOT, dan SGPT, serta pengaruh sebelum dan sesudah dilakukan penyerahan UV pada bayi jaundice. Yang kedua, desain penelitian. Desain penelitian ini adalah menggunakan metode eksperimen bermacam-macam jenis. Saya menggunakan metode eksperimen dalam penelitian ini, jenis desain one group pretest post-test design, yaitu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui adanya perbandingan hasil pemeriksaan bilirubin, SGOT, dan SGPT sebelum dan sesudah penyerahan UV pada bayi kuning. Populasi dan sampel yang saya gunakan adalah pasien bayi kuning di rumah sakit, dan sampel dalam penelitian ini adalah serum darah pada bayi kuning tersebut. Lokasinya saya lakukan di rumah sakit dan waktunya Januari sampai Februari. Ini adalah alat instrumen yang digunakan untuk penelitiannya: fotometer, mikropipet, blue tip, yellow tip, rak tabung, tabung reaksi, sentrifug, lampu sinar UV, kacamata bayi, box bayi. Untuk bahannya, serum darah, reagen bilirubin total, SGOT, SGPT, dan Aquades. Ini metode dan prinsip pemeriksaannya. Metodenya untuk bilirubin menggunakan metode Jędrowski dan Groves. Kemudian untuk pemeriksaan SGOT dan SGPT menggunakan metode enzimatik kinetik. Ini prinsip pemeriksaan bilirubin, yaitu bilirubin bereaksi dengan diazotisulfanik asid untuk membentuk larutan azomera. Absorpsi larutan pada 546 nanometer sesuai dengan kadar bilirubin dalam sampel. Bilirubin glukuronida yang larut dalam air bereaksi langsung atau direct dengan DSA, sedangkan bilirubin yang terikat pada albumin bereaksi tak langsung indirect dengan DSA. Dengan adanya akselerator, total bilirubin sama dengan indirect ditambah bilirubin indirect. Untuk pemeriksaan SGOT, yaitu AST mengikat transaminase dari L-aspartat dan A-kataglutarat membentuk L-glutamat dan oksaloasetat. Oksaloasetat direduksi menjadi malate oleh enzim malate dehidrogenase dan nicotinamide adenin dinukleotid teroksidasi menjadi NAD. Banyaknya NADH yang teroksidasi berbanding langsung dengan aktivitas AST dan diukur secara fotometrik dengan panjang gelombang 340 nanometer. Ini kemudian untuk pemeriksaan SGPT, prinsipnya adalah L-alanin aminotransferase atau ALT mengkatalisis transaminasi dari L-alanin dan kataglutarat membentuk L-glutamat dan pirofat. Pirofat yang terbentuk direduksi menjadi laktat oleh enzim laktat dehidrogenase, dan nicotinamide adenin dinukleotid NADH teroksidasi menjadi NAD. Banyaknya NADH teroksidasi hasil penurunan serapan absorban berbanding langsung dengan aktivitas ALT dan diukur secara fotometrik dengan panjang gelombang 340 nanometer. Prosedur kerjanya untuk pemeriksaan bilirubin dengan menyiapkan 2 tabung reaksi. Tabung pertama untuk belangko, tabung kedua untuk sampel. Lalu tabung pertama ditambahkan 250 mikron reagen diazo A,
250 reagen aktivator, 50 UL sampel dan serum darah atau dijadikan belangko. Tabung kedua untuk tabung sampel dengan menambahkan 250 mikron reagen diazo A, 50 mikron reagen diazo B, 250 reagen aktivator, dan 50 UL sampel serum darah. Kemudian diinkubasi di suhu ruang 30 derajat Celcius selama 5 menit, lalu dibaca di spektrofotometer. Untuk SGOT, siapkan tabung reaksi, kemudian tambahkan 400 UL reagen 1 SGOT dan 100 mikron reagen 2 SGOT. Kemudian tambahkan 50 UL sampel serum darah, baca di alat spektrofotometer. Pemeriksaan SGPT, siapkan tabung reaksi, kemudian tambahkan 400 mikron reagen SGPT dan 100 UL reagen 2 SGPT. Kemudian tambahkan 50 mikron sampel serum darah, baca alat di spektrofotometer. Teknik pengumpulan datanya, data primer, saya mengambil pengambilan sampel darah bayi dari pasien di rumah sakit, melakukan pemeriksaan fungsi hati SGOT SGPT, melakukan analisa perbandingan hasil pemeriksaan tersebut sebelum dan sesudah dilakukan penyinaran, mencatat data tersebut dalam buku. Data sekundernya, saya mengambil data penuhnya dari bayi di RSIA seperti nama, jenis kelamin, dan berat badan bayi. Teknik pengolahan datanya, data penelitian yang diperoleh kemudian diolah menjadi program Microsoft Excel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.